Ini sesinya buat kita spesial karena biasanya kan kalau saya nonton Endgame itu pasti di studionya Endgame. Kali ini kita dikuncingin, Pak. Orang Indonesia itu cenderung menggunakan platform-platform kesehatan yang lebih sifatnya telemedicine. Berarti udah telat. Orang itu udah sakit duluan, baru aware about kesehatan gitu. Saya dulu di RSCM, itu saya masih sering ngelihat dokter-dokter dari Eropa, dokter dari Malaysia, dokter dari negara-negara tetangga itu belajar di situ. Mereka kuliah di sini, begitu mereka lulus, balik ke negaranya, pasien kita lari ke sana. Terkadang orang yang bagus ketika masuk ke dalam sistem yang buruk akan ikut jadi buruk. Inilah Endgame. Halo teman-teman, selamat datang di episode khusus Endgame di hari ini. Yang akan kita bahas ini terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan aktivitas ekonomi yang datang dari sektor kesehatan. Kita menyadari bahwasanya porsi sektor kesehatan terhadap PDB kita itu kurang lebih 5%. Dari total PDB kita itu kurang lebih 900 sampai 1000 triliun rupiah. Di mana dari porsi itu sudah disampaikan oleh banyak sekali pemangku kepentingan di negara ini, sekitar 170 triliun rupiah per tahun itu lari ke luar negeri dikarenakan mungkin kepercayaan publik di Indonesia terhadap fasilitas kesehatan yang lebih bagus di luar negeri. Apakah ini persepsi atau fakta? Saya rasa waktu yang akan menilai. Dan tentunya kita juga akan membahas bagaimana kita itu bisa menangani penyakit-penyakit yang sifatnya non-communicable, termasuk cardiovascular, kanker, dan juga diabetes lewat gaya hidup kita yang mungkin masih harus dirubah, dan juga pendataan. Saya sangat percaya bahwasanya kalau dua hal tersebut, termasuk digitalisasi, data kesehatan, termasuk perubahan gaya hidup, ini akan sangat bisa menyongsong masa depan di mana kita bisa hidup lebih sehat. Topik-topik yang akan dibahas ini sangat berkaitan dengan bisnis modelnya Vita yang lebih banyak dihilir di sektor kesehatan, yang mana mereka membuat aplikasi yang membantu kita untuk mengukur gaya hidup kita agar kita bisa hidup lebih sehat. Dan Jesse itu terlibat di hulunya, yang mana beliau lewat Zcare itu melakukan digitalisasi terhadap operasionalisasi yang ada di lembaga kesehatan termasuk rumah sakit di beberapa tempat di Indonesia. Tentunya topik-topik yang besar yang kita akan bahas ini terkait dengan bagaimana Telkomsel selaku fasilitator dari infrastruktur digital itu bisa diberdayakan untuk bagaimana kita bisa menyongsong masa depan hidup sehat yang baik untuk kita semua. Dan ini terkait dengan bagaimana gaya hidup kita itu bisa diperbaiki agar kita bisa melakukan bukan hanya preventif tapi juga kuratif dan rehabilitatif. Enjoy the show. Kita mungkin buka dengan Yoki dulu. Boleh, Pak. Ini mau ngobrol mengenai sektor kesehatan. Iya. Ini kan teman-teman adalah pendekar di sektor kesehatan dalam konteks gimana kita bisa mempreservasi integritas data dan gimana kita bisa mengubah gaya hidup agar kita bisa hidup lebih sehat dan ke depan lebih robust lah sektor kesehatan secara keseluruhan. Ya. Pandangan Yogi gimana? Ya, terima kasih Pak Gita. Terima kasih teman-teman udah hadir di kantor Telkomsel. Ini sesinya buat kita spesial karena biasanya kan kalau saya nonton Endgame itu pasti di studionya Endgame. Kali ini kita dikuncingin, Pak. Saya nggak tahu ini mungkin yang pertama kali ya. Nah kalau relate dengan dunia kesehatan, Pak, sebenarnya orang akan bertanya sebenarnya apa hubungannya sama Telkomsel? Telkomsel kan telco gitu. Sekali lagi Telkomsel telco. Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu kan, Pak, bahwa kita itu nggak mau menjadi sejarah di masa depan, gitu. Kita itu melihatnya adalah hari ini mungkin kita telco, tapi nanti di beberapa tahun ke depan, beberapa periode ke depan gitu ya, ternyata kalau dari analisa kita itu bukan core telco yang akan punya peran, tapi ke digital. Nah, makanya kita coba mulainya itu dari sekarang supaya kita nggak ketinggalan
bagaimana kita bisa engage dengan ekosistem digital secara masif. Yep. Kan gitu. Dan salah satunya di ekosistem kesehatan gitu. Dan kita melihat ini bagian penting juga buat kita karena kita coba melihat secara holistik Pak, terutama karena kita juga bagian dari pemerintah, kita lihat roadmap-nya pemerintah gitu ya. Yep. Kita lihat roadmap-nya pemerintah ternyata memang punya roadmap untuk mentransformasi ke digital, ke dunia kesehatan yang jauh lebih baik untuk Indonesia. Dan kita ngeliat bagaimana kita bisa punya peran. Kalau telco itu kan sebenarnya, kalau saya boleh merefer ke diagram Maslow terhadap digital needs gitu ya. Yep. Di paling bawah itu psychological needs atau basic needs lah. Paling atasnya itu kan self actualization needs gitu ya Pak. Nah, kita itu sebenarnya peran utamanya itu di bawah sebagai enabler. Basic needs-nya kita penuhin. Bukan tidak mungkin kita bisa bermain di layer-layer berikutnya. Tapi ada pihak lain, ada entity lain yang mungkin lebih bisa mengoptimalkan untuk membuat itu jauh lebih baik untuk society. Dan peran kita, bagaimana kita bisa membantu itu untuk tumbuh bisa lebih baik gitu kan. Dan kita engage ekosistemnya. Kita menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Nah, supaya tadi yang tujuan kita Telkomsel nanti ke depannya menjadi digital telco company gitu ya, terwujud gitu. Nah, makanya di dunia kesehatan kalau kita boleh bagi menjadi 3 bagian besar gitu Pak. Yep. Ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif gitu ya. Dan kebetulan kita engage, kita rangkul teman-teman yang bermain di 3 bagian ini di dalam ekosistemnya kita. Satu Vita. Vita ini bisa dibilang anaknya Telkomsel lah. Kita yang nge-build karena kita ngelihat bahwa pasarnya preventif di dunia kesehatan itu beberapa waktu yang lalu kita lihat marketnya diambil sama luar. Dan kita pengen ada yang besar dari dalam Indonesia gitu ya. Yang kedua ada kuratif. Kita punya kendaraan kan, TMI. Yep. Nah, TMI merangkul Halodoc gitu. TMI juga merangkul Zcare gitu ya. Untuk kuratif dari 2 sisi yang berbeda. Satu telemedicine dan teleconsulting, satu yang bermain di rumah sakit bahkan sampai ke B2B-nya. Termasuk rehabilitatif, Zcare juga bermain di rehabilitatifnya. Jadi komplit gitu Pak. Jadi ternyata Telkomsel bukan sekedar untuk telepon. Kalau orang mungkin awamnya kan memang saat ini melihatnya telepon SMS gitu. Jarang banget sekarang orang nelpon. Jarang banget orang nelpon. Maka dari itu Pak, itu sudah menjadi alert buat kita kan. Bahwa suatu saat kalau kita tidak coba merangkul ekosistem yang jauh lebih besar which is digital, Telkomsel akan tinggal sejarah. Mungkin sekarang nggak kelihatan, dampaknya baru nanti dia yang di masa depan gitu. Kurang lebih gambarnya. Anda melihat nggak sih infrastruktur telekomunikasi garis miring digital yang disediakan oleh Telkomsel itu bisa membuahkan disrupsi yang sangat dibutuhkan untuk hal-hal yang sifatnya kuratif, rehabilitatif, dan preventif? Ya. Sebenarnya banyak hal Pak, karena kita di Telkomsel itu sebenarnya ada bagian melakukan research teknologi juga sebenarnya. Jadi nggak sekedar kita merangkul ya. Dan kalau contoh misalnya nih Pak, kalau kita bicara yang lagi hype nih sekarang nih ngomongin AI gitu ya. AI itu kan bisa dipakai untuk banyak industri kan sebenarnya gitu ya. Itu juga kita sekarang lagi melakukan research. Apakah kita bisa punya peran lebih di dalam pengembangan AI. Saya secara pribadi itu sempat ketemu dengan salah satu yang mereka bilang computing entity di belakang layarnya GPT yang ada Pak, ChatGPT. Itu di belakang layarnya baik itu Google Bard, baik itu OpenAI, baik itu yang di Cina Baidu gitu ya. Di belakang layarnya computing sistemnya itu ada satu entity sebenarnya. Saya secara personal ketemu sama mereka. Bahkan mereka menawarkan. Mereka bilang kalau sebenarnya kalau siapapun yang memakai ChatGPT, yang memakai Google Bard maupun Baidu, itu ujung-ujungnya adalah memakai kita kan gitu. Tapi kita coba engage. Terkadang ada sensitivity gitu Pak. Sensitivity masalah data.
Ya. Makanya mungkin untuk sebagian entity seperti enterprise, mereka kalaupun mau mengimplementasikan itu hanya untuk lingkupnya mereka internal. Nah itu arahnya ke sana. Dan itu kita melakukan riset di situ. Ada nggak peran yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan yang besar, yang dampaknya bisa signifikan, gitu ya. Selain hanya sekedar menjadi enabler. Ya. Nah itu ada tim yang khusus untuk melakukan riset tersebut, Pak. Oke. Saya akan balik ke topik AI. Ini penting, tapi saya mau ngobrol dulu nih dengan pendekar-pendekar ini. Mungkin kita mulai dengan lifestyle dulu deh. Oke, Pak. Gimana, Rey? Apa yang Anda sudah lakukan dan apa yang Anda lihat sebagai peluang yang besar sekali ke depan untuk supaya kita bisa hidup lebih sehat? Dan ini saya mau coba bungkus dalam konteks ekonomi. Karena kalau secara keseluruhan itu mungkin porsi yang terkait dengan kesehatan itu kurang lebih 5% dari PDB kita. Itu ekonomi kita. Dengan pendekatan PDB kita 18.000 triliun, ya ini kurang lebih 900 triliun. Kita udah mendengar beberapa statement dari Presiden sebelumnya bahwa yang keluar dari Indonesia itu kurang lebih 170 triliun. Dikarenakan mungkin ketidakpercayaan orang terhadap fasilitas kesehatan yang ada di sini, atau mungkin sambil mau liburan juga di luar, iya kan? Saya nggak tahu lah, tapi itu juga nyambung dengan gaya hidup kan? Kalau kita mau bergaya hidup untuk tetap di Indonesia saja, ya mau nggak mau fasilitas kesehatan di Indonesia yang harus dipakai kan? Cerita deh. Thank you Pak, kita untuk bisa diundang di sini juga. Jadi Vita itu sebenarnya berangkat dari satu data yang menunjukkan bahwa memang untuk melakukan gaya hidup sehat itu sangat sulit, terutama untuk orang Indonesia, di mana banyak sekali attractiveness Pak untuk tidak melakukan gaya hidup sehat gitu ya. Contoh makanan di Indonesia itu biasanya gorengan, banyak yang ada gulanya dan lain-lain. Kedua juga kayak secara yang di sini maksudnya. Nah, ini lagi progres Pak. Dan yang kedua juga untuk mengcounter itu, jadi exercise place dan lain, misalnya gym, secara hukum atau secara legalitas itu ternyata masih nyambungnya itu lebih ke entertainment malah Pak gitu ya. Padahal itu mestinya sesuatu yang berbeda. Nah jadi data menunjukkan bahwa even secara teknologi orang Indonesia itu cenderung menggunakan platform-platform kesehatan yang lebih sifatnya telemedicine. Berarti udah telat. Orang itu udah sakit duluan baru aware about kesehatan gitu ya. Di dunia itu kebalik. Malah yang lebih besar itu 70% itu preventive health platform yang digunakan. Nah berarti ada masalah pelik nih yang fundamentally harus kita coba tackle. Nah problemnya adalah ya this is a sector yang sangat challenging. Sehingga untuk teknologi support even yang Mas Joki bilang tadi gitu, banyak sekali platform dari luar negeri itu yang mencoba untuk mempenetrasi di Indonesia itu sebenarnya secara success rate-nya itu belum sukses banget gitu. Ya. Nah jadi data juga menunjukkan bahwa ternyata hanya 25% orang Indonesia yang sudah aware dan interested untuk melakukan gaya hidup sehat. 75% which is still very big ya Pak ya. 75% itu masih even banyak yang belum aware tentang pentingnya gaya hidup sehat dan of course jadinya belum interested. Kalau misalnya kita lihat yang Car Free Day dan lain itu represent hanya 1% dari total populasi yang ada di Indonesia. Right? So berarti untuk melakukan gerakan ini harus ada motivasi yang ya gimana ya caranya biar orang Indonesia itu lebih motivated untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah ya dengan Telkomsel apa yang kita bentuk itu berangkat dari the fact bahwa secara captive market ada 170 juta subscribers Telkomsel yang bisa kita tap into untuk memulai perilaku gaya hidup saat ini berdasarkan informasi dan lain-lain yang kita lakukan di Vita. Jadi Vita itu berusaha untuk subconsciously menyadarkan orang Indonesia untuk melakukan gaya hidup sehat. Nah ternyata ada triknya ya Pak ya, karena subconsciously. Triknya adalah kita memberikan insentif kepada orang Indonesia untuk melakukan gaya hidup sehat. Contoh adalah data dari Telkom, misalnya data Telkomsel sebagai hadiah untuk orang-orang Indonesia itu melakukan aktivitas kesehatan.
minum gelas 8 hari minum gelas sehari 8 gelas misalnya, minum air. Kemudian juga bergerak paling tidak 2000 langkah per hari, dan di ekosistem Vita itu kita memberikan rewards dan point sehingga orang Indonesia itu mendapatkan poin itu untuk bisa ditukarkan dengan data reward dari Telkomsel. Nah, subconsciously itu membuat orang Indonesia itu gue dapet free data nih, dan data itu kan sebenarnya ada sesuatu yang sudah fundamental gitu ya Pak. Orang itu pasti pakai sehari-hari. Jadi itu yang kita balik. So that's the approach yang kita punya, dan again tanpa adanya Telkomsel di belakang Vita itu agak sulit untuk dilakukan. Sebagai entrepreneur saya tidak melihat itu bisa saya lakukan sendiri gitu ya. Kalau misalnya saya bikin perusahaannya sendiri, tapi dengan unfair advantages itu bisa dilakukan oleh Vita dan Telkomsel. So far adopsinya bagus Pak. Jadi kita bisa dibilang sekarang secara platform Vita itu sudah terbesar dalam active users, dalam top of mind juga secara brand awareness, dan juga secara revenue. Itu dilakukan dalam waktu 2 tahun. Anda yakin nggak scalability-nya ini bisa dipertanggungjawabkan? Ya, dalam jangka panjang. Very good question. Jadi itu yang kita berusaha untuk melakukan, ensuring that scalability itu tercapai gitu ya. Dan kita melihat bahwa triknya adalah ya pertama captive market yang bisa kita tap into. Yang kedua adalah platform yang bisa mengaktifasi atau memotivasi orang Indonesia itu untuk melakukan gaya hidup sehat. Tapi at the same time yang ketiga yang paling penting itu adalah ekosistem yang kita bisa work with juga Pak. Karena iya Telkomsel is a big telco company yang bisa memberikan leads. Tapi kita jangan lupa asosiasi pelatih kebugaran yang harus kita work with. Mungkin juga asosiasi dokter yang berhubungan dengan penyakit-penyakit kronis. Kenapa? Karena when it comes to gaya hidup sehat, orang cenderung mikirnya adalah, oh ya ini hanya mengenai weight aja. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya weight problem itu is a gateway towards many chronic diseases ya Pak ya. Apakah itu diabetes, hipertensi, dan lain gitu. Jadi itu yang kita lihat bisa kita kembangkan dengan bisa melakukan partnership dengan ekosistem yang ada di Indonesia, dan kita mulai dari sesuatu yang sangat measurable which is weight problem, karena tinggal beli timbangan ya Pak ya, beli timbangan kita tahu apakah goalnya achieve apa enggak gitu ya. So baby steps yes, tapi scalability yang kita lihat itu ternyata there's a lot of health programs yang kita bisa kembangkan in the future, tapi startnya itu dari sesuatu yang sangat mudah untuk dimengerti oleh orang Indonesia juga gitu. Sebagai follow up aja, ini kan kalau kita lihat hardware yang kita beli, mau iOS atau Android, semakin banyak kan fitur-fitur baru kan, yang semakin nyambung dengan gaya hidup. Betul. Ya kan? Itu nggak menjadi persaingan? Kita malah melihatnya itu sebagai satu kesempatan untuk Vita melakukan distribusi capabilities yang kita kembangkan untuk bisa diintegrate dengan partner-partner tadi. Jadi orang mikir Vita itu adalah sebuah aplikasi. It's wrong perception. Vita itu adalah sebuah platform. Di mana platform yang kita kembangkan misalnya Pak ya, ada satu platform yang kita sebut dengan CATCH. Itu singkatan dari Consultation at the Center of Health. Kenapa? Karena kita believe that when it comes to healthy lifestyle, program kesehatan, you need a consultant in the form of coaches, nutritionists, doctors yang akan membantu users untuk mencapai goals tersebut. Nah, ekosistem ini kita bentuk. Sekarang memang ada di dalam aplikasi Vita, iya. Tapi kemudian ini akan kita distribusikan sebanyak mungkin ke partner-partner yang ada. Termasuk misalnya partner gym kita, Pak. Itu mereka udah menggunakan aplikasi sendiri sebenarnya. Tapi mereka tidak punya capability untuk consultation tadi. Proses untuk mendapatkan data dari users, kemudian data itu dikembangkan oleh coaches dan consultants ini ya Pak ya, untuk bisa memberikan nasihat atau guidance ke users tersebut. Jadi kita nggak melihat itu sebagai competition, kita malah melihat itu sebagai a way untuk Vita itu bisa di-adopt secara lebih luas. Jadi itu yang kita cari. Ini lebih nyambung ke communicable atau non-communicable disease? Ini atau cukup agnostik? Cukup agnostik Pak, agnostik dalam arti ya of course kita again startnya itu dari sesuatu yang simple gitu ya. Tapi nanti ke depannya even kita melihat cabangnya itu bisa ke women's health, bisa ke mental health, bisa yang lain-lain juga gitu. Tapi of course kita mulai dari weight problem. Weight problem itu biasanya related to chronic diseases yang di-trigger oleh weight problem tadi. Tapi setelah itu secara platform ini sebenarnya bisa digunakan oleh
lumayan banyak health programs lah yang kita bisa achieve. Oke. Jess, ini kalau kita lihat penyakit-penyakit yang non-communicable, yang paling banyak kan cardiovascular. Terus kedua mungkin kanker, tiga mungkin diabetes. Setelah itu dan lain-lain. Anda nih di scope yang melakukan pendataan. Yes. Is there hope? Hope. It's a very tough question actually. But I believe that. Untuk lebih baik maksudnya, bukan untuk lebih jelek. Sebenarnya kalau kita mau fight this kind of disease ya, kondisi ya, kondisi-kondisi kesehatan ini. Sebenarnya kalau saya sedikit menyambung tadi yang disampaikan Mas Joki juga nih sama teman-teman di sini. Jadi bahwa ada promotif preventif, ada kuratif and rehabilitatif, right? Nah, ketika kita mau maju perang, istilahnya pemerintah mau bilang, kita harus turunin kasus diabetes, harus kita turunin jantung. Kan mereka kalau layaknya kita maju perang, mereka harus punya intel, data. Yang selama ini masih traditionally stay on pen and paper di rumah sakit. Gitu loh. Nah, ketika manual, COVID, dan COVID kemarin kan menyadarkan kita bahwa pemerintah itu ketika tidak ada data, blunders gitu. Dia bisa salah ngambil keputusan gitu. Nah, that's why kalau tadi pertanyaannya apakah ada hope gitu ya, kita fight ini, justru fundamentalnya memang benar kalau di Indonesia kita harus admit bahwa 70% masih terjadi di kuratif, di rumah sakit. Orang tuh baru aware sama kesehatan setelah sakit. Kalau lagi makan gorengan mah lupa lah, makan pakai cabai rawit enak banget nih gitu pagi ya. Nah, cuman begitu udah kok tegang ya di sini ya gitu. Nah, begitu dia konsul sama dokter dan divonis sesuatu gitu ya, baru kan habis itu dia aware. Nah, balik lagi, akhirnya yang kita lakukan sebenarnya di Zcare ini adalah kita mencoba memberikan equipment buat pemerintah. Karena nggak bisa dipungkiri, sektor kesehatan itu harus di-drive dari pemerintah. Nggak ada di negara manapun sektor kesehatan itu di-drive sama private tuh nggak ada. Karena ini align sama undang-undang dasar kita bahwa segala sesuatu bahwa yang berkaitan sama hajat hidup orang banyak itu ada di pemerintah ya. Jadi pemerintah yang set the goals, private akan ikutan. Nah, ini jadi kita coba enabling pemerintah in this sense melalui mereka punya satu program Satu Sehat ini ya, Integrated Health Record Data, dengan supaya mereka benar-benar bisa mengambil men-set goal yang benar supaya industri akan running towards that goals gitu. Jadi kalau is there any hope? Yes, I believe so, because I believe that this current government, especially Pak Menteri Kesehatan gitu ya, dia punya the right minds, the right step gitu ya, untuk kita bisa memfight this kind of penyakit-penyakit yang ada di masyarakat kita lah. Berapa lama untuk bisa dilakukannya digitalisasi terhadap data yang ada, yang masih secara mayoritas dilakukan secara manual? Kalau dari level mikro, kalau per rumah sakit ya, karena kalau kita kan engage-nya dari rumah sakit ke rumah sakit ya Pak. Kalau dari rumah sakit itu I would say saat ini 6 bulan. Why 6 bulan? Karena there's a lot of things to be set up. Baik itu infrastrukturnya, server. Itu dari manual menjadi digital. Sampai benar-benar jadi digital dan orang-orangnya sudah terlatih untuk bisa benar-benar menguasai teknologinya. Itu kurang lebih span-nya 6 bulan. Tapi untuk porsi seluruh yang belum terdigitalisasi itu berapa tahun lagi untuk bisa terdigitalisasi? Karena ada stickiness kan? Yes, betul. Bukan hanya budaya, tapi mungkin pemahaman juga. Betul. Nah, ini ngomong budaya dan pemahaman menarik sih Pak. Justru nyambungin gaya hidup. Yes. Sama, tapi ini gaya hidup kan kalau tadi Vita itu berbicara gaya hidup pasiennya, masyarakatnya. Tapi kalau Zcare itu lebih berbicara tentang gaya hidup dan habits dari pemberi pelayanan kesehatan. Which is that's sadly gitu ya. The fact is it's also the biggest resistance ya. Ketika kita melakukan transformasi itu juga banyak sekali kita temui ya, nggak semua tapi lebih banyak itu dari human factors gitu. Nah, ini juga yang menjadi tantangan. Ini agak counterintuitive. Kenapa? Karena kalau mereka tahu bahwa kalau ini dilakukan, ini akan membuahkan dua hal yang lebih baik.
Ya. 1, kue ekonominya akan lebih gede. 2, kesehatan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Itu kan tugas-tugas yang cukup mulia kan? Betul sekali Pak. Di atas kertas ya Pak. Di atas kertas. Gitu. Cuman memang apa kan yang bikin ini agak-agak sulit? Karena on the surface ini kedengaran sangat counterintuitive. ya sadly itu kenyataannya Pak. Jadi memang karena kalau kita boleh sedikit terbuka ya di sini memang poin yang sering kita temukan itu adalah ya saya dari dulu sampai sekarang melakukannya seperti ini gitu. So if there is a change, itu lebih baik nggak? Itu berguna nggak? Seberapa besar manfaatnya? Nanti datanya jadi kerahasiaannya gimana? Keamanannya bagaimana? So that kind of reasons yang sebenarnya kita mesti bisa jawab sih Pak. Bicara mengenai kerahasiaan, Ya. kedaulatan ini di mana? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru Pak, nomor 24 tahun 2022 tahun lalu, the ownerships resides on the patient side. Jadi sekarang nih kalau kita ke rumah sakit, kita mau keluar dari rumah sakit itu, kita berhak minta tuh hasil lab kita, hasil radiologi kita, expertise kita, everything. Nggak boleh cuman selembar kertas yang namanya resume medis itu udah nggak boleh. Harus semuanya. Itu hak kita. Gitu. Nah itu sih sebenarnya Pak. Kalau ownership-nya juga di kita jadinya. Oke, mungkin ada juga kekhawatiran pengelola data. Bahwasanya ini harus dijaga kerahasiaannya. Ya kan? Apakah itu merupakan faktor besar terkait resistensi yang Anda hadapi? Ya. Atau siapapun hadapi di luar? Itu adalah salah satu alasan yang dipakai. Tapi kembali lagi saya kadang-kadang suka pertanyakan Pak. Ada case satu rumah sakit di Jakarta, saya nggak sebutin namanya. Di depan rumah sakit itu ada jual gorengan. Dan berapa kali ditemukan bungkus gorengannya itu adalah rekam medis aktif di kertas yang bisa kelihatan nama pasiennya, alamatnya, dan penyakitnya. So now suddenly the hospitals and the management concern about the privacy. Menurut saya itu agak counter ini ya Pak. Jadi lagi kurang apa iya ya gitu. Apa iya Anda segitu concern about privacy gitu. Kok itu terjadi? Sesimpel gini Pak. Ketika dulu ya zaman masih pakai kertas ya. Pasien daftar nih. Dia lama nunggu tuh karena apa? Karena berkas rekam medisnya itu yang di amplop di map itu di folder itu kan ada di gudang. Ada orang tuh runner tuh Pak. Dia pergi ke gudang, dia ambil, dia cari kan, terus dia bawa tuh ke dokter. Nah siapa yang bisa menjamin ketika di jalan itu dia nggak baca-baca? Nobody. Gitu. Nah makanya sekarang justru kalau kita bilang bahwa wah ini walah-walam. Tapi kalau privacy itu juga kan kalau data itu diberikan ke orang lain, kalau diberikan ke yang punya, yang that's exactly, harusnya tidak ada isu. Selama concernnya kita kasih gitu ya, sebagai misalnya data saya gitu ya, saya berikan concern kepada dokter A untuk buka dan melihat, why not? It's my rights. Yes. It's karena my kita body. Punya, gitu. Yes. Gitu. That's exactly yang sekarang kita lagi perjuangkan. Sayangnya gitu, Pak. Maksudnya kalau di negara lain mungkin kayak teman-teman kita di Singapura, di Malaysia mereka kayak masa sih di Indonesia nggak boleh gitu. But for us it's still a luxury thing to have our own health data. Ini faktor yang besar nggak sih yang sebagai alasan kenapa banyak sekali orang Indonesia tuh masih mau aja keluar negeri? Ya, betul. Karena ini terjadi di orang-orang terdekat saya, termasuk partner saya. Dia bawa ibunya berobat ke mana, ke negara tetangga lah ya. Saya tanya, lu kenapa? Kan ini kita berfight buat dunia kesehatan Indonesia kok ini. Bro, jujur aja bro, kalau kesini kita nanti, aduh, gua nggak mau main-main deh nih nyawa ibu saya gitu. Nah, maksudnya itu adalah sesuatu yang memang di sini tuh belum ada transparansi yang membuat quality controlnya kita tuh jelek banget, gitu. Nah itu yang akhirnya pasien kita lari lah. Ya. Kalau kita punya duit, mendingan kita cari yang lebih. Masa nyawa mau kita main-mainin gitu. Implisit dalam statement Anda ini sedikit mengenai kualitas dokter. Wah, ya kan?
Ini kalau saya tangkep. Ya, don't get me wrong. Gini, kalau quality dokter sebenarnya saya nggak. Dan full disclosure, saya anak seorang dokter. Oh, that's good. Ya, jadi saya bisa lah ngomong begini. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau kualitas dokter, pendidikan kedokteran di Indonesia harusnya sebenarnya nggak kalah. Karena saya dulu di RSCM itu kan sama FKUI ya. Siap. Itu saya masih sering ngelihat dokter-dokter dari Eropa, dokter dari Malaysia, dokter dari negara-negara tetangga itu belajar di situ. Mereka kuliah di sini, begitu mereka lulus balik ke negaranya, pasien kita lari ke sana. Yeah. Kan ini sebenarnya sesuatu yang kayak nggak menggelitik gitu. Ini yang sebenarnya menggelitik saya dari dulu gitu, kayak kenapa ya? Kok dokter mereka masih di sini belajar, kok pasien kita lari? Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kualitas dokter kita? Kalau kualitas pendidikan dan kelengkapan datanya rasanya sih data edukasinya ya. Rasanya kita komplit gitu. Kita contoh yang paling simpel dari ini agak ini ya. Kadaver tuh gampang banget didapetin di Indonesia. Mayat yang unknown, mayat yang bisa dibedah-bedah tuh kalau di Australia tuh mahal banget. Di Indonesia tuh very cheap gitu ya, compare to other country ya. Artinya bisa belajar lebih banyak gitu. Jadi kualitas pendidikan kedokterannya sih sebenarnya nggak diragukan, Pak. Gitu. Itu sih kalau my personal observation sih. Atau mungkin sistem pendukungnya, Pak. Dokternya nggak masalah gitu ya. Kualitas dokternya nggak ada masalah. Tapi kalau sistemnya juga tidak bagus gitu ya. Terkadang orang yang bagus ketika masuk ke dalam sistem yang buruk akan ikut jadi buruk kan gitu. Nah ini yang mungkin bagian yang perlu ditransform gitu. Dan mungkin kalau saya boleh nyambung sedikit dengan karena kita ngomongin data dan kualitas dokter ya Pak ya. Preventive health itu malah lacking data. Right? It's data yang ternyata belum diambil gitu. Betul. Dari usersnya. Betul. Dan ternyata yang kita lihat secara research gitu ya. Saya ambil contoh penyakit PCOS untuk women's health. Kebanyakan orang dokter di Indonesia itu langsung cenderung untuk melihat medicine apa yang harus saya kasih. Tapi kalau misalnya kita keluar Indonesia, apa yang mereka tanyakan dulu untuk penderita PCOS itu adalah gaya hidup sehat lu seperti apa? Right? Lu overweight apa enggak? Gitu. Karena PCOS itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan melakukan gaya hidup sehat aja. Gitu. Jadi itu juga menyambung lagi bahwa data itu penting. Kalau nggak ada datanya juga akan sulit untuk dokter kita lebih berkualitas. Tapi at the same time, kualitas of Indonesian doctors juga mungkin. Ya ini pemikiran awam aja. Kalau datanya itu nggak benar, gimana kita bisa mempertanggungjawabkan? Exactly. Ya kan? Gimana kita bisa mengukur? Ya kan? Gimana kita bisa mengevaluasi kinerja bukan hanya dokter tapi seluruh pemangku kepentingan. Ya kan? Dan ini kan semangatnya gimana secara institusional ini keangkat semua kan. Dan ujung-ujungnya ya kalau kita bisa mensejahterakan lebih banyak orang di Indonesia, kenapa enggak? Tapi kok 170 triliun harus lari. Ya kan? Diserap oleh Singapura, Penang, Malaka, Taiwan, Jepang, Tiongkok, Amerika, Australia, dan lain-lain. Nggak ada alasan lah sebetulnya. Saya mau agak-agak push. Ini balik lagi ke isu dokter atau kedokteran. Secepat apa atau sejauh apa kita tuh perlu mendemokratisasikan dokter? Maksud saya adalah mungkin gak sih kita ngelihat dokter dari manapun, bukan dari Indonesia aja, yang the best of the best itu bisa praktek di sini untuk kepentingan kesehatan masyarakat luas di Indonesia. Hampir sama dengan guru, gimana kita bisa mendemokratisasikan guru agar guru the best of the best dari seluruh dunia itu bisa ngajar masyarakat luas di Indonesia. Ada gak sih keterbukaan seperti itu? Atau bakal ada gak keterbukaan seperti itu? Mungkin jawabannya agak multi aspek, Pak. Siap. Karena kalau yang saya lihat sekarang pemerintah udah mau memulai dengan mereka buat satu rumah sakit percontohan kerjasama Mayo Clinic di Bali. Itu benar-benar nanti bisa dokter internasional masuk gitu ya. Udah mulai lah. Gitu. Karena memang kalau tadi pertanyaannya demokratisasi itu memang di Indonesia ini sangat-sangat
apa ya, kalau bisa dibilang fasis berarti ya kalau di kedokterannya ya. Karena atau belum demokratis lah, jangan fasis lah terlalu ini ya. Tapi memang sangat contoh ya, saya punya case teman saya itu dokter, dia orang Indonesia, cuman dia mendapatkan gelar dokternya kebetulan di Mesir. Terus dia datang balik ke negara kita, balik ke Indonesia untuk bisa dapat izin praktek. Dia willing untuk ngambil 1-2 tahun tambahan untuk adjustment dan lain-lain. It turns out to be very hard for her, nggak bisa diterima. Dan ini kan sebenarnya tanda tanya. Kan di mana-mana ilmu kedokteran itu sama toh. Iya. Ketika mereka udah ngomongin paper tentang satu spesialis misalnya mata atau THT, itu kan semua dokter even spesialis Indonesia pergi dan berbicara bahasa yang sama. Artinya kan sebenarnya dasar pendidikannya nggak ada yang berbeda. Nah ini lebih ke arah kayaknya kalau saya suspek sih, sebenarnya ini exclusivity yang menyebabkan jadinya tidak bisa bersaing. Kayak sektor tekstil, Pak dulu kan perdagangan, Pak. Jadi kan dulu banget. Iya. Previous life. Kita kan dulu lihat di tahun 80 90 karena saya dulu sebelum masuk ke kesehatan, saya di 2000-an awal membantu perusahaan cotton Amerika, rep office di sini. Saya bertemu dengan textile industry, Pak. Dan itu ternyata mereka, orang-orang ini dulu di tahun 80-90 sangat diuntungkan dengan regulasi saat itu. Diprotek dan lain sebagainya. Terus gak boleh ada influence dari luar. Tapi begitu free trade, Asia masuk, terus langsung abis itu the first reaction apa? Naging ke pemerintah, aduh kita gak bisa bersaing, itu harganya murah, Vietnam ini begini, needles kita udah expired, udah nggak spindles kita udah nggak bisa, ini cuman dikit gitu loh. Dulu ketika punya kejayaan itu nggak kepikir untuk invest di situ, gitu. Nah ini jadi kalau teori saya adalah industri yang diprotek atau overprotected atau eksklusif itu tidak akan sehat. Dan jawabannya benar, memang kita harus demokratisasi. Tapi lagi-lagi kalau kita mau lihat kemarin demonya berjilid-jilid tuh di depan kantornya Pak Menteri Kesehatan tuh. Sampai ada ancaman bahwa kita tidak mau praktek gitu. Sampai akhirnya Pak Budi bilang ya ini hati nuraninya tolong dong dok gitu. Ini kan pasien, kalau Anda mogok gimana pasiennya gitu. Nah ini yang sebenarnya jadi akhirnya isunya jadi multidimensi gitu. Dan gak sesimpel kita membereskan kalau dulu kayak kalau perbankan dulu 80-90 mungkin masih banyak data belum terbuka, atau bank kolaps, akhirnya dipaksa sama pemerintah harus ada laporan. Setiap bank bikin daily, bikin weekly, bikin weekly, quarterly, transparan, kelihatan. Akhirnya kan membaik. Ya. Nah kalau ini kan ya agak sulit, Pak. Ya. Tapi sebenarnya begini, Pak, tambahan aja. Yang pertama yang jelas adalah regulasi kan. Regulasinya harus memperbolehkan itu dulu gitu. Yeah. Yang kedua terkait dengan channel. Rumah sakit itu cuma salah satu channel aja. Dan untuk percepatan sebenarnya kita punya channel yang lain which is itu digital. Salah satunya misal dengan Halodoc gitu ya. Teleconsultingnya di sana. Kalau memang secara regulasi dibolehkan, dokter-dokter yang ada di sana untuk memberikan kualitas kesehatan yang lebih baik gitu, open, nggak hanya yang dari lokal kan begitu. Nah, tapi sekali lagi bergantung terhadap regulasi sih sebenarnya. Saya lebih suka kalau saya ketemu dokter yang memastikan saya nggak perlu balik lagi ke dia. Iya kan, itu dokter yang terbaik. Iya kan. Artinya sembuh ya Pak. Iya. Tapi seringkali saya dengar cerita orang ketemu dokter yang memastikan bahwa dia harus balik lagi. Dischedule-kan setiap seminggu, sebulan sekali harus datang. Oke. Iya kan? Nah, kita terbuka aja. Kita harus ada keterbukaan. Mengenai konsep-konsep seperti ini gitu loh. Ya, ada nggak dokter di Afrika, Australia, Tiongkok, Jepang, Eropa, Amerika, Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara, yang seperti itu gitu loh. Kalau ada ya kita harus ada keterbukaan, ya kita cari aja dari situ yang bisa memastikan, karena yang harus diprioritaskan adalah pasien. Ya kan, nggak lewat gaya hidup kayak, nggak lewat pendataan, nggak lewat digitalisasi atau apa. Anyway, saya nggak mau overkill topik
Nanti saya bakal dipelototin banyak orang. Tapi saya mau tarik ke isu kompetisi ya secara umum. Ini kalau kita belajar di sekolah kontemporer, ini konsep-konsep yang diajarkan nih lebih banyak mengenai gimana kita bisa menjadi monopoli. Bukan kompetisi sempurna atau perfect competition. Ya kan? Tapi waktu zaman saya sekolah, kompetisi sempurna yang diajarkan. Tapi sekarang anak-anak muda tuh lebih mikir gimana gue bisa jadi monopoli. Nah, dalam konteks bisnis kalian, dan ini penuh dengan kepekaan bahwa Telkomsel tuh merupakan raja ya di sini. Tapi kalau dalam konteks Vita dan Zcare, gimana pandangan kalian? Jadi untuk Vita sendiri tadi yang saya bilang ya, bahwa kita malah melihat competition itu penting, especially untuk sektor yang kita ada sekarang. Iya. Kenapa? Karena secara gaya hidup sehat itu adalah awareness yang belum terbentuk malah di Indonesia. Semakin banyak players yang bisa memberikan this guidance to Indonesians, itu akan semakin bagus untuk the sector. And that's why kita malah melihat ada beberapa angle dengan apa yang kita sebut kompetisi itu, banyak yang kita bisa sinergikan malah. Itu that's the thinking that we believe, especially in preventive health. And that's why I shared about the fact that bahwa salah satu visionnya Vita adalah untuk mendistribusikan capability yang kita punya ke sebanyak mungkin player di preventive health. Berarti itu bukan hanya partners kita langsung, apakah itu yang tidak bertabrakan seperti gyms atau asosiasi pelatih kebugaran dan lain, tapi juga platform-platform teknologi yang memang memberikan penyuluhan, informasi, motivasi kepada orang-orang Indonesia untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi itu sih yang kita lihat, bahwa kita malah harus over communicate nih, bukannya kita trying to monopolize what we have, because the market is so big, Pak. Belum 75% itu belum aware dan interested gitu. Jadi malah kebanyakan yang kita lihat, kenapa preventive health sector, teknologi sektor di Indonesia itu belum terlalu berkembang, karena fokusnya itu malah ke yang top of the pyramid. Pie-nya itu aja gitu. Gimana caranya kita bisa meningkatkan the size of the pie instead of fighting for the same size of pie, right? Jadi itu yang kita pengen godok, itu yang kita kembangkan secara teknologi, dan again kita selalu terbuka ke asosiasi dan lain. That's why we always call that how to drive the ecosystem instead of just us to be the biggest gitu ya. Yes, we are the biggest right now gitu. Tapi gimana caranya kita, how to enable these players untuk mendapatkan, ya karena apa yang mereka punya secara user base mungkin berbeda dengan apa yang Vita punya, dan mungkin Telkomsel itu hanya a subset of total population di Indonesia. Jadi exclusivity, a big subset, yes. But yeah, I mean in a way, 170 juta dari 270 juta, ada 100 juta nih masih yang bisa kita tap into gitu kan. Tapi bayi nggak megang handphone. It's true. That's true, Pak. Sorry, my math is a bit patchy. Tapi ya itu, in terms of population, there's still a big chunk of pie yang mungkin kita bisa fokuskan. Gimana caranya kita bisa drive that distribution of capabilities across different partners and as well as competition in this sense gitu ya. Tapi gini loh, poin saya bahwasanya kalian berdua ini nyambung dengan Telkomsel. Itu merupakan strategic competitive advantage yang pasti dahsyat. Of course. Luar biasa. Kalau saya mau bikin startup besok, saya mikir 2 kali. Mau di data kayak atau mau di gaya hidup. Iya kan? Ini gimana nih untuk bisa bersaing dengan siapapun yang udah nyantol dengan a big giant, ya kan? Prediksi kalian tuh gimana? Ini lebih menuju ke duopoly atau oligopoly? Yang pasti kalian nggak mau ini monopoli kan? Yes. For virtue purposes. Ya betul, but that's true. Tapi ini maybe our investor will say supaya kedengaran bijaksana, ya kan? but our investor that watching this maybe like, what we were going to say. Kalau buat saya pribadi sebenarnya the reason why I established Zcare at the first place adalah ketika saya 10 tahun membantu 3 rumah sakit pemerintah ya waktu itu, Fatmawati, Persahabatan, RSCM, saya melihat
Banyak sistem dulu aplikasi. Tetapi yang berbicara soal rekam medis elektronik ini, EMR ini hampir nggak ada. Kalaupun ada, mereka datang dari luar dan harganya price tag-nya bisa puluhan miliar. Gitu. Which is not affordable for most of the hospital. Yeah. Di Indonesia ini kita melihat ada 3.000 rumah sakit dan bertumbuh. Ada at least sekarang 10.000 klinik dan bertumbuh. Gitu ya. Dimana yang bisa afford untuk pakai EMR, itu baru bisa dihitung kurang dari 100. So the market is very big. And it's very impossible for Zcare untuk kita di kuratif ya, untuk bisa mau capture sendirian itu nggak mungkin. And it will defeat the purpose bahwa why I established Zcare at the first place lah. Gitu. I want to help the hospital as much as possible. Nah, jadi artinya sekarang saya kebetulan aktif di Asosiasi Health Tech Indonesia. Ini sebuah asosiasi yang memang merumahi pemain-pemain teknologi kesehatan. Di situ ada juga yang Halodoc, yang Giants juga ada di situ. Tapi ada juga yang main di sistem kayak EMR. Tapi sekarang yang kami lakukan adalah kami mencoba memberikan guidance untuk the proper EMR itu apa sih? Gitu. Jadi kalau analoginya dulu sistem rumah sakit biasanya ketika mereka mau paksa pakai jadi sistem klinis, itu mereka dokter tuh ngerasa kayak naik motor. Nah, sedangkan kami kalau kita menganalogikannya di Zcare yang kita tawarkan adalah Lexus. That's true. I mean like suddenly kayak mereka, wah ini kok dashboardnya banyak banget, terus ini begini gitu. Nah, I wish there is somebody that build Agya, Toyota, atau Innova, atau ya gradually it will become Innova or Fortuner gitu. Tapi ini yang sekarang justru kita lagi mencoba membantu teman-teman juga yang pemain tradisional untuk bertransform. Udah stop building the motorcycle, now build the real car. They have ada 4 roda. Soalnya dulu begitu peraturannya keluar, mereka bilang mereka punya EMR. Ternyata ujungnya adalah itu motor dikasih roda 2 di belakang. But still a motor gitu loh. Kalau jatuh ya jatuh gitu. Nggak bisa masuk tol gitu. Nah ini yang sekarang kita justru nggak melihat ini bakal menjadi suatu monopoli lah gitu ya. Justru kita membantu rumah sakit secepat mungkin karena deadline regulasinya sama Pak BGS dibikin very tight by the end of this year. Gitu ya. Ini mungkin juga karena tahun depan pemilu ya. Jadi kan ganti pemerintah mungkin there will be a change in the regulation again. Tapi ini harapannya kayaknya Pak BGS pengen sebanyak mungkin udah adopt supaya nanti udah nggak bisa di redo gitu. Jadi ya kalau dibilang lagi monopoli ya kita sebenarnya pengennya enggak sih. Gitu. Kita justru mau merangkul semua orang untuk membantu 3.000 and growing rumah sakit plus 10.000 and growing klinik di Indonesia. Seperti itu sih Pak. Oke, saya mau tanya, GDPR pandangan Anda gimana? General Data Protection. Kalau yang jelas sekarang yang kita pegang adalah regulasi yang terbaru gitu Pak ya. Regulasi yang terbaru itu data privacy terutama PII. Itu tidak boleh tanpa konsen disebar, kan begitu. Dan kalau kita korelasikan dengan dunia kesehatan, gitu ya, selama datanya itu milik pelanggan, gitu ya, dan udah ada aturannya juga, mestinya ya data itu harus benar-benar 100% pelanggan yang punya kuasa mau dibuat apa, kan begitu ya. Mau dipakai, apakah itu akan diserahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, ataukah itu akan diserahkan dari satu dokter ke dokter lain, walaupun itu beda rumah sakit, mestinya hak kuasa itu ada di pelanggan, bukan di institusi rumah sakitnya gitu. Termasuk data yang mungkin kita generate dari platform-platform yang lain, dari platform Vita gitu ya. Itu juga kan ada data-data yang mungkin sifatnya privacy. Tapi kalau sifatnya itu lebih ke behavior, hanya lebih ke untuk analisis gitu, itu mungkin lebih general untuk bantu kita mengembangkan satu platform tertentu gitu ya. Itu yang kita lakukan, dan di Telkomsel juga kita sebenarnya data-data behavior pelanggan dari sisi telco itu kan kita collect Pak ya. Cuman sekali lagi kita tetap comply dengan regulasi, nggak kita sebarkan. Tapi itu kita collect untuk bagaimana kita bisa membantu ekosistem jadi lebih baik. Contoh misalnya kita punya bagian yang kita sebut dengan, kita ada namanya MSite Pak.
bisa dibilang ini sebagai big datanya Telkom, yang ngelola big datanya Telkomsel dari apa yang dilakukan, behavior yang dilakukan oleh pelanggan itu bisa membantu kita membuat semacam credit scoring dari sisi telco behavior yang mungkin bisa sangat membantu di sisi preventif dan bisa juga membantu dari sisi kuratif gitu ya. Itu yang kita coba olah dan kita open sebenarnya teman-teman untuk kita nih sebenarnya punya platform juga, kita invite loh, kita sebagai enabler yang cukup besar itu kalau kita mau membantu mengembangkan Indonesia yang jauh lebih baik, kita very welcome. Kita invite, kan saya sudah pernah cerita terkait dengan T-Connect gitu Pak ya. Salah satu platform kita invite, tidak hanya yang benar-benar saat ini kita engage directly dengan kita invest gitu ya, tapi siapapun sebenarnya kita invite untuk ayo kita bantu kembangkan Indonesia jadi lebih baik. Kita punya, cuman tetap di sana ada aturan-aturan yang harus dipenuhi semacam itu. Nah kita arahnya lebih ke sana sih Pak. Ini kalau saya komparasikan antara Amerika dengan Eropa, Eropa tuh cenderung mau lebih ketat mengenai privasi data, dan ini termanifestasi dalam kerangka regulasinya GDPR. Amerika lebih loose. Tapi saya bisa kembangkan hipotesa bahwa Amerika tuh lebih loose karena dia lebih di software. Jadi mereka punya kepentingan untuk terus-menerus dilakukannya demokratisasi data. Kalau Eropa tuh lebih hardware. Mereka mungkin ketinggalan sama Amerika dan Tiongkok dalam konteks demokratisasi data. Mereka bukan beneficiary dari demokratisasi data Eropa. Amerika iya. Makanya mereka cenderung menginginkan terus terjadinya liberalisasi. Ya kan? Nah, Indonesia kelihatannya lebih mengacu ke Eropa dalam konteks GDPR. Apakah ini nyambung dengan prospek kita tuh lebih ke hardware saja? Kita nggak bisa melakukan inovasi dalam konteks software? Atau mungkin ada alasan lain? Saya sedikit agak berbeda sih Pak sebenarnya pandangannya. Karena sebenarnya dengan kita punya data yang lebih komplit, itu tuh contoh misalnya nih, kalau kita punya angan-angan nanti katakanlah punya unified digital ID, katakan begitu. Unified digital ID yang meng-capture behavior tidak hanya dari telco, tapi ini kita combine ya dari segala macam industri. Itu bahkan bisa punya peran penting untuk membuat satu inovasi baru di industri yang di vertikal yang berbeda gitu. Jadi justru buat kita itu kayak jantungnya gitu Pak. Tanpa data kita tidak, tadi Pak Gita bilang tanpa data kita tidak bisa mengukur dan bahkan kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Khusus untuk inovasi juga nggak mungkin inovasi yang kita buat pun tidak tepat sasaran nantinya kalau datanya tidak akurat kan begitu ya. Saya pikir dalam konteks ini digitalisasi ngarahnya lebih ke software Pak, instead of hardware gitu. Bagus. Ada pandangan? Even Vita sebagai subsidiary Telkomsel itu tidak bisa memberikan individual data ke Telkomsel. Yes. That's the current practice ya Pak ya. Comply dengan regulatory. Ini bukan official party lainnya. Tapi meskipun begitu Pak, jadi kita melihat masih ada utilization on individual data and aggregation of data. Right. Jadi individual data itu biasanya akan memberikan benefit langsung ke usernya, related to apakah heart rate-nya oke dan lain-lain. Tapi aggregation data itu ada berbagai macam utilization yang kita bisa lihat. Dan salah satunya kalau misalnya dengan Telkomsel, kita bisa memberikan a broader awareness to the same set of lookalikes yang sudah menggunakan Vita, sehingga kemungkinan untuk memotivasi these lookalikes inside the ecosystem of Telkomsel itu lebih besar dibandingkan kalau misalnya Vita itu harus menggunakan digital marketing sendiri gitu ya Pak ya. So that's one of the utilization yang kita bisa lakukan. Yang kedua, pemberian agregat data ini atau sharing this aggregate data to the partners yang tadi saya bilang ya Pak ya. Jadi dari situ kita bisa melakukan segmentasi juga untuk melihat these different segments itu kira-kira harus diberikan templates yang berbeda-beda untuk exercise plan tertentu misalnya, atau meal plan tertentu misalnya.
sesuai dengan health goals yang dibutuhkan oleh masing-masing segmen. Jadi pandangan saya sih, iya GDPR itu mungkin agak restriktif, tapi even dengan approach ini kelihatannya masih banyak sekali utilization of data yang masih kita bisa kembangkan dan explore. Nah, mungkin ada tambahan sedikit Pak. Kita kalau di dunia kesehatan itu sudah tidak asing sebenarnya untuk sharing data untuk research purpose. Karena that's how they push the medical world further itu by sharing data sebenarnya. So, research itu harus open source. Yes. Jadi cuman mungkin ada boundariesnya, itu nggak boleh personal identification-nya mesti di remove gitu ya. Tapi case-case itu sebenarnya kalau untuk data kesehatan nggak ada yang menjadi rahasia Pak. Selama itu tidak bisa di-relate ke personnya ya. Karena mereka perlu menganalisa, mempatternkan gitu ya sebaran penyakit. Gitu contohnya yang paling gampang. Misalnya TB, ini ada kasus TB lagi naik ya, ternyata di Jawa Barat misalnya. Di kabupaten ini kenapa ya gitu. Nah itu kan datanya sebenarnya dari diagnosanya aja yang udah di itu aja udah bisa, itu kan udah sharing. Nah nanti turun tuh nanti tim dari dinas, dari kementerian untuk observe ya dari pusat infeksi lah ya, pengendalian infeksi, mereka akan lihat apa yang menyebabkan ini, nanti mereka jadi bisa melakukan pencegahan, penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya konsep sharing data di dunia kesehatan itu sebenarnya sudah by default aja sudah harus dibuka sebenarnya. Selama personal identification ini dihapus. Nah, dengan adanya langkah digitalisasi ini, proses demokratisasi data tadi jadi lebih cepat. Kalau yang tadinya harus ada tim penyuluhan atau tim pencari faktanya turun ke lapangan untuk research lah, survei lah ya. Kalau ini bisa, kalau semua vaskes sudah benar-benar digital, it's just one click away lah. Pemerintah udah punya dashboard BI-nya. Saya mau lihat dari semua puskesmas, dari semua rumah sakit di daerah ini. Oke. Terus, ini kondisinya komorbidnya ada nggak nih dari pasien-pasien ininya. Nah, itu jadi bisa dilakukan a better understanding, the better perspective about the outbreak gitu, for example. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya mengenai PDP atau ya itu tadi GDPR itu sih Pak ininya. Yang penting tuh masalah, kalaupun kita mau sharing more than that gitu ya, yang ada consent. Consent itu yang harus jadi mandatory. Kan siapa yang punya data kalau dia memperbolehkan, kenapa enggak? Tapi gini loh, oke lah, itu saya menerima lah. Tapi seringkali kita tuh agree tanpa baca. Itu masalah culture. Gila. Culture. Bikin 2 halaman, 1 halaman atau 17 halaman, kita langsungnya scroll ke bawah agree. Yes. Iya kan? Hampir semua orang begitu Pak. Iya. Nah itu gimana tuh pertanggungjawabannya? Itu loophole. Itu kan kalau kita ke pengadilan itu bisa diperdebatkan kan? Bisa. Bahwasanya itu tidak dilakukan dengan proper due care atau proper due diligence atau proper whatever lah. Yang jadi isu tuh kadang masalahnya mungkin walaupun dibikin proper gitu Pak. Ini masalahnya kalau dia tidak mentik, dia tidak bisa menggunakan servisnya kan begitu. Jadi syarat take it or leave it kan gitu kan. Iya, caranya fontnya dibikin kecil. Iya, itu udah dari zaman dulu. Jumlah halamannya bikin 27. Yes. Ya kan, biar langsung scroll. Itu kan pengsiasatan kan sebetulnya. Pengsiasatan. Itu benar Pak. Saya mau switch. Ini cara mengukur kinerja portfolio atau apa. Yang pasti kan yang diukur kan pertumbuhan kan. Ya kan? Berapa persen volumenya, berapa persen revenue-nya, berapa persen margin-nya, berapa persen bottom line dan segalanya. Ada nggak sih dalam metrik kalian jumlah yang sehat tuh lebih banyak apa enggak? Untuk matriks kita? Iya, karena kalian berkecimpung di sektor kesehatan kan? Ada nggak? Kalau Vita misalnya Pak ya, pasti untuk, ada. Karena kita mulai dari weight problem dulu kan, yang saya bilang. Jadi salah satu key metric yang kita lihat adalah seberapa besar atau seberapa banyak weight yang berkurang dari users kita. So that's actually one of our key success metric. Itu untuk yang lose weight. Tapi ada juga yang mau gain weight, itu ya seberapa banyak kilogram yang didapatkan. Nah selain itu, kita juga lihat seberapa banyak users itu bisa mencapai health goals-nya mereka. So that's basically one of the metrics yang kita punya. Nah, kenapa ini jadi our North Star malah Pak? Bukan revenue atau bukan margin dan lain.
Karena what we believe is that if we are able to deliver the goals yang user pengen dapatkan, otomatis these users akan memberikan the reward balik ke Vitanya gitu ya. Dan makanya Vita itu sebagai satu aplikasi atau platform itu gratis, Pak. Kita nggak minta users untuk bayar sepeser pun. So that's the approach yang agak-agak contradictive with the existing players untuk preventive, di mana kebanyakan mereka minta sebelum lu pakai lu bayar dulu. Nah, tapi balik lagi tadi, impact yang kita pengen drive itu kan lebih besar yang tadi, yang kita pengen drive that upgrades of people yang belum melakukan gaya hidup sehat. Jadi make sense untuk kita memberikan those benefits dulu sebelum kita melihat gimana caranya untuk monetize. Tapi yang menarik, especially untuk orang-orang yang sudah melakukan gaya hidup sehat, Pak. Begitu mereka melihat benefitnya, mereka pengen maintain dan mulai berbayar. Dan spendingnya itu biasanya very exponential, gitu. Exponential secara spending. Ya bayangin aja, Vita itu secara entry level mulai bayar untuk 30 hari exercise plan itu cuma Rp15.000 sebulan. Tapi ARPU kita, Pak, sekarang itu udah di 150.000. Itu masih kecil. Kenapa? Karena kalau saya punya personal trainer, saya bayar 400.000 per jam. Jutaan. Saya tahu teman yang bayar puluhan juta. Exactly. Nah, itu yang kita harapkan bahwa see the benefit, begitu udah didapatkan, ini entry-nya nggak terlalu banyak, masih ada benefitnya juga, and then setelah mereka melihat benefitnya, itu akan semakin banyak spending yang dilakukan. That's why buat Vita, a lot of the collaboration yang kita lakukan dengan Telkomsel itu dimulai dengan pembandlingan Vita services dengan telco data packages gitu ya, karena itu sesuatu yang emang orang butuhkan. Tapi setelah itu mulai terpisah, Pak, servisnya. Kita nggak perlu telco data lagi, karena orang sudah mulai melihat manfaat tersebut. Dan bayangkan saja bahwa yang namanya preventive health itu kenapa very lucrative, karena there's still a lot of verticals yang bisa kita kembangkan secara monetization, Pak, di kedepannya. Sportswear, vitamins, supplements, right? In the future there's a lot of things yang kita bisa lihat. Jadi itu sih prinsip yang kita selain weight loss apa aja yang diukur? Jadi selain weight loss kita juga melihat kita menggunakan calorie deficit as our core untuk weight loss-nya itu, tapi kita juga mulai mengukur heart rate dan lain data-data yang kita bisa dapatkan dari phones, itu udah mulai semakin berkembang ya, Pak ya. Dan juga kita melihat improvements dari karena kita ada yang namanya exercise plan, meal plan. Jadi dari situ kita juga ada guidance dari coach untuk melihat improvements dari fisik dan lain yang kita bisa ukur gitu. Tapi balik lagi bahwa sebisa mungkin kita menggunakan digital ways untuk mendapatkan data-data dari users. Tapi at the same time untuk preventive health ini tetap ada monitoring fisik yang harus dilakukan, tapi bisa berupa virtual juga. Kalau sampai HbA1c, LDL, HDL gitu sampai diukur nggak? Belum, Pak, belum. Tapi itu something yang kita lihat akan kita kembangkan, terutama untuk beberapa chronic disease yang bisa kita automate. Contohnya adalah diabetes. Jadi diabetes itu, glucose level itu something yang sekarang itu kan masih berupa sistem prick ya, Pak ya. Nah sayangnya sistem prick itu bisa dimanipulasi oleh usernya kalau mau. Betul. Tapi yang kita pengen adalah ya automated patch. Yang sekarang sudah mulai dikembangkan dan mudah-mudahan bisa lebih mass di Indonesia, dan itu juga akan semakin bisa kita automate dan secara monitoring itu jadi jauh lebih continuous. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Right. So dan kedepannya ya tergantung dari program kesehatan yang akan kita kembangkan. Kita membutuhkan data-data tambahan tersebut gitu ya. Dengan melakukan medical check up, tes darah dan lain, itu sesuatu yang akan kita integrate. Sekarang ini belum, tapi itu suatu roadmap yang akan kita lakukan di Vita. Baik. Kalau Anda? Kalau kita melihatnya gini, Pak. Kalau KPI kita ya sudah barang tentu karena kita B2B ya. Kita kan not directly B2C-nya. Siap. Cuman dari kita lihat adalah seberapa efisien rumah sakit itu running dan seberapa banyak outcome-nya pasien itu tertolong. Banyak lah parameter sekarang kita we have a very every grain details of the patient kita punya kan. Berapa yang keluar meninggal, berapa yang keluarnya masih sakit, berapa yang keluarnya agak sembuh,
berapa yang keluar benar-benar sembuh gitu ya. Tapi yang benar-benar menjadi KPI kita sebenarnya ya adalah seberapa banyak rumah sakit yang kita bantu. That's the main KPI. Kalau dilihat secara hitung-hitungan besarnya ya Pak, dengan rumah sakit memakai EMR dan pakai sistem kita, sebenarnya kan dia semakin cepat dan semakin efisien dalam men-treat pasien. So that means indirectly ketika semakin banyak rumah sakit yang terbantu, ya pasiennya juga akan terbantu. Which is per hari mereka ada yang 700 pasien, ada yang 1000 pasien gitu ya. Nah, tapi menarik juga sebenarnya ceritanya teman-teman di Vita adalah memang ketika kita ngomongin holistic data itu ada 2 source of data kesehatan. Yang pertama adalah dari Vaskes. Itu adalah hasil lab, hasil diagnosa, hasil interaksi dokter sama pasien yang ada catatan. Terus ada yang sebenarnya masih diabaikan secondary datanya. Padahal itu yang menempel sama kita. Ini kayak beginian kan nih jam smartwatch gitu ya. Ini kan sebenarnya data yang bisa dibilang real time dan sangat cukup akurat lah ya gitu. Nah ini memang sekarang yang lagi kita mau lakukan di asosiasi juga gitu ya. Kita sekarang mencoba mengengage data primary care-nya dengan data secondary-nya. Sehingga dia kita sebutnya nggak akan jadi EMR ini, tapi menjadi personal health data. Ini akan memberikan dokter the better point of view ketika dia menegakkan diagnosa, for example. Ketika dia datang dengan keluhan, aduh kaki saya nih, ini otot saya kayaknya cedera. Tapi kan di data dari jam dari aplikasi-aplikasi kesehatan bisa kelihatan, oh iyalah, kamu kemarin treadmill nggak berhenti 3 jam, terus ini space-nya kencang, atau nggak kamu kemarin naik sepeda selama seminggu 5 hari 6 hari, terus ini 50 kilo terus fondo kadang-kadang 100 gitu. Iya kamu sekarang punya masalah gitu. Nah, that kind of thing sebenarnya yang at the end of the day akhirnya kalau tadinya dokter melihat cuma dari satu dimensi, dengan data-data secondary ini dia bisa melihat oh ini tuh begini ya bentuknya ya gitu. Sehingga dia bisa menegakkan diagnosa dan treatment yang lebih baik gitu. Jadi kalau balik lagi ke KPI, yes kita membantu rumah sakit, tapi harapannya dengan kita bantu rumah sakit, makin banyak orang sehat yang keluar dari rumah sakit. Seperti itu sih Pak. Oke, saya mau switch topik mengenai pendanaan. Oke deh, secara umum aja mengenai pendanaan ke depan gimana nih? Mau ngomong secara makro, secara company atau apa gitu? Sadly ya Pak, kalau saya boleh sedikit terbuka di sini. Jadi memang kalau di cap table kita, most of our investor kecuali Telkomsel, untung sekali kita punya Telkomsel, gitu ya. Secara cap table kita investor yang masuk di pre-series kita, di pre-A kemarin, di A ini adalah dari luar Pak. Jadi ada yang dari US base, ada yang dari Jepang, ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand gitu ya. Apakah pertanyaannya kita nggak ketemu dengan local VC gitu ya? Iya. Local VC juga dananya dari luar. You know better. Jadi cuman entah kenapa kayaknya memang kalau local VC itu lebih di dunia kesehatan terutama ya, lebih suka kalau kita lihat mencari yang at least sampai 2 tahun tahun lalu lah ya, masih suka yang mencari B2C. Karena mereka menganggap kamu berapa growth-nya, cohort table-nya? Kita saat itu ya, kita bilang ya kita 1 bulan nambah 1 rumah sakit. Wah kecil amat gitu. Kenapa kamu nggak switch model jadi kayak Halodoc gitu? Atau kayak telemedicine platform, dia bisa ribuan pelanggan per minggu naik terus. Oke. Gitu. It's a very ya udah deh kita kayaknya nggak usah bicara dulu deh gitu. Nah sadly maksudnya, tapi itu buat kita sih jadi ya blessing in disguise. Untungnya teman-teman yang di luar mereka lebih menyadari value yang model B2B karena mereka lihat ya this is not like growth totally. Iya. It's a no-brainer. Iya gitu. Betul Pak. Nah, itu jadi kalau landscape yang kita alami, saya nggak tahu nanti mungkin teman-teman Vita bisa share juga. Tapi at least di Zcare yang kita alami ketika kita kalau ketemu visi udah 100-200an kali Pak. Dan lokal juga udah puluhan loh Pak.
all those big names we already met gitu ya. Termasuk om dan tante ya. Udah. Friend and ini angel papi. Om dan tante. Mertua. Coba laki angelnya sih gitu ya. Mertua gitu. Mereka mau membantu gitu. Nah cuman kalau yang visi-visi yang established gitu ya, mereka lebih punya satu tesis yang mereka lebih suka replicate. Jadi kayak room for innovations, room for diversifications-nya masih very little dibandingin visi luar. Gitu. Kalau itu sih dari yang kita alami gitu sih, Pak. Maybe. I mean, kalau misalnya saya compare dengan pengalaman saya di startup sebelumnya ya Pak ya. Of course saya akui bahwa pendanaan untuk tahun ini dan mungkin 1 tahun ke depan itu lebih sulit, jauh lebih sulit. Ya. Of course secara matrix itu pasti ada perubahan. Yang tadinya fokusnya cuma acquisition, question is retention. Yang cuma ngelihat revenue, tapi juga ngelihat revenue and gross profit, gitu kan? Path to profitability-nya seperti apa? Gitu. Jadi itu memang sesuatu yang harus kita adapt. Tapi at the same time yang saya lihat bahwa sebenarnya dananya itu nggak berkurang. Sebenarnya especially untuk Indonesia as a country gitu ya Pak ya. Is something yang a lot of investors are trying to kind of put money into the country gitu at the same time. Tinggal angle-nya aja sih yang harus kita perkuat gitu. Angle dalam hal business model, differentiation, scalability-nya seperti apa gitu kan. Dan sekarang ini even investors itu lebih kritis Pak. Dalam arti bahwa bukan berarti kita punya beberapa funding rounds, itu berarti perusahaannya successful. No, that's not the case, right? You need to actually see what's the totality of what's the end game-nya juga gitu kan ya, for that company. So that's what I'm seeing gitu. Kalau misalnya saya compare startup sebelumnya dengan Vita. Nah, tapi at the same time Vita itu ada additional challenge. Additional challenge-nya itu adalah bahwa untuk company seperti Vita di mana majority shareholder-nya itu bukan the founders, bukan the C-levels, tapi the corporate yang membacking kita, itu juga appetite-nya nggak semuanya melihat it's something yang bagus gitu ya. Jadi masih banyak di luar sana VCs itu yang cenderung founders focus. Sehingga secara majority of shares itu tetap harus dari founders-nya gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga kedepannya itu akan ada pembelajaran. Kenapa? Karena ya yang saya bilang, Bapak Gita bilang tadi gitu, bahwa kalau saya jadi entrepreneur melihat apa yang Telkomsel bisa bawa, it's a dream come true Pak. Saya nggak perlu mikir about acquisition, saya nggak perlu mikir about scalability or go to market to drive revenue, right? So from an impact perspective, social impact yang bisa di-drive. Kalau misalnya saya compare, saya bikin Vita sendiri, dibandingkan saya bikin Vita dengan Telkomsel, it's just totally different. Right? Existential. Yeah, exactly. Right? So ini essence yang kelihatannya masih belum bisa di-guide oleh most VCs, bisa dibilang gitu ya. It's something yang kelihatannya hanya specific VCs yang understand that value of corporate backed startup. Dan ini again pembelajaran yang kelihatannya harus terus-menerus digaji. Dan mungkin tambahan Pak. Kalau dari beberapa diskusi dengan beberapa visi yang saya pernah lakukan gitu, memang rata-rata visi itu punya tesisnya sendiri-sendiri gitu ya. Mereka punya akan fokus di bidang apa. Cuman ada satu istilah follow on funding gitu ya. Ini yang menyebabkan jadi FOMO sebenarnya. Harus ada semacam trendsetternya. Mungkin belum masuk tren aja kali Mas gitu kan. Jadi kita kurang JOMO. Kurang JOMO ya Pak. Lebih ke follower. Joy of missing out. Joy of missing out. Nah, banyak kan FOMO Pak. Jadi kalau satu startup itu sudah diinvest sama visi yang cukup bonafit, nggak perlu mikir. Udah even kadang mungkin bisa jadi melanggar tesisnya sendiri kan. Udah pasti bagus karena sudah ada yang memvalidasi. Siap. Gitu. Itu mungkin tadi belum dapat trennya aja. Nanti kalau dapat satu investor dari luar yang cukup bonafit, orang lihat siapa investornya? Sequoia misalnya gitu. Oke, nggak perlu mikir, pasti visi-visi juga bakal masuk gitu ya. Cuman menariknya kan Pak sekarang mudah-mudahan akan ada perubahan besar karena kan juga pemerintah membangun Merah Putih Fund kan. Yang memang secara objektif itu kan pengen ikut membangun dan membesarkan digital ekonomi dunia startup di Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motor lah semacam itu. Akhir-akhir ini saya cukup sering ngobrol mengenai
fulus. Ini cukup struktural keterbatasannya. Kalau kita ukur rasio uang beredar terhadap PDB kita itu cuma 40%. Kecil sekali. Rasio perbankan kita terhadap PDB cuma kurang lebih 45%. Rasio pasar modal terhadap PDB kita cuma 45%. Negara-negara maju, termasuk Singapura itu 150% ke atas. Iya kan? Amerika di atas 100%, Tiongkok di atas 100%, Eropa Barat di atas 100%. Jadi kita bisa melihat negara maju yang anggaplah PDB-nya di bawah kita, atau PDB-nya di atas kita, tapi rasio uang beredarnya terhadap PDB-nya itu di atas 100%. Nah ini kan untuk narik dana dari luar, mau nggak mau yang harus dilakukan. Ini bisa lewat utang. Tapi kalau kita ngutang ntar dikritik lagi. Ya mau nggak mau lewat penanaman modal asing. Nah ini kalau kita lihat penanaman modal asing, per kapitanya, per orangnya, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina itu 100-400 dolar. Sedangkan Singapura 19.000 dolar. Iya kan? Tentu refleks kita adalah, ini kan negara kecil. Tapi argumen negara kecil itu langsung hilang. Begitu kita lirik bahwasanya Singapura tuh bisa mendatangkan modal asing sejumlah 105 miliar dolar di tahun 2021. Sedangkan Indonesia, negara terbesar nomor 2 dalam penarikan modal asing, itu 31 miliar dolar tahun 2021. Jadi secara per kapita dan secara nominal total, ini masih banyak PR-nya ke depan. Iya kan? Kalau di sini, ya alhamdulillah ada Telkomsel. Tapi kalau di Amerika, bukan hanya Sequoia, ada Capital, ada BlackRock, ada Vanguard, ada Capital, macam-macam lah. Dan ini kalau kita bidik ke likuiditas yang bergentayangan di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, ada 100 triliun dolar. Yang sampai 12 atau 13 bulan yang lalu itu berada di lingkungan yang suku bunganya itu minus kebanyakan di Eropa Barat dan di Jepang. Meletuslah perang Ukraina. Ya kan 24 Februari tahun lalu. Suku bunga mulai naik, inflasi dan segalanya harus di counter dengan kenaikan suku bunga. Nah ini cukup ironis. Duit lagi banyak di luar, terus kita mau mengedepankan produk anak bangsa, tapi ada keterbatasan struktural di dalam negeri. Ya mau nggak mau kita harus narik dari luar, tapi narik dari luar pun juga kita ada keterbatasan. Ya mereka beruntung bisa didanai. Tapi kalau kita mau compete dengan India atau Tiongkok gitu, ini skala kan yang harus dipikirkan. Jadi gimana untuk meningkatkan rasio uang beredar terhadap PDB dari 40% terus ke atas menuju 100%. Insya Allah. Kalau itu bisa dilakukan, waduh, mereka tuh akan konsisten dalam penyampaian kompetisi sempurna. Betul. Enggak. Tapi kalau modalnya terbatas masuk, ya sulit untuk kita menyaksikan kompetisi sempurna. Betul. Ya kan? Ya kalian diuntungkan. Karena kalian didukung oleh Telkomsel. Kalian dalam posisi yang sangat strategis, sangat kuat sekali. Ya sulit untuk pesaing-pesaing baru muncul karena adanya keterbatasan dana. Walaupun objek tidak dalam konteks mau memonopoli. Iya. Betul. Ya mungkin poin saya Telkomsel harus lebih strict untuk menilai kalian. Jangan terlalu dimanjakan. Of course. Iya kan? Tapi ini kalau menurut saya dana harus disikapi. Dan dana itu lintas batas. Bukan berdasarkan ideologi, bukan berdasarkan geografi, bukan berdasarkan sumber daya alam. Lebih berdasarkan penegakan hukum. Itu. Iya kan? Duit masuk ke Singapura karena kita percaya sama Singapura. Betul. Mau bunganya 1%, tapi kita percaya dengan rule of law. Nah itu mungkin pesan yang harus kita suarakan. Kalau kalian mau berkembang, ya industrinya mau berkembang, mau nggak mau harus jelas mengenai penanaman modal asing ke depan. Especially even and Dikir juga pasti ada pengalaman itu. Struktur perusahaan
yang base hanya di Indonesia itu biasanya lebih sulit untuk mendapatkan modal unless kita punya hub di Singapura atau di Hong Kong gitu ya. Udah pasti. Jadi ya sedih kan? Yes. Yeah. Because all the investor asking that. Ya, tapi to be fair untuk Singapura, mereka tuh pinter untuk mengkerangkakan struktur pajak untuk pembayaran dividen, sehingga favorable untuk mereka, ya kan? Dan untuk hidup di sana juga enak, aman dan segalanya. Lebih stabil. Betul. Gitu. Nah itu mungkin jangka panjang kita harus belajar dari Singapura. Tapi ada ironi, kalau kita bicara penanaman modal itu mungkin nggak sebesar apa yang kita saksikan di Singapura secara per capita ataupun secara total. Jumlah unicorn yang paling banyak tuh di Indonesia untuk seluruh Asia Tenggara. Ya kan? Saya selalu ditanya, kenapa? Ini ironis sekali. Tapi saya bilang simple, propensitas konsumsi itu yang paling tinggi secara persentase atau secara absolut di Indonesia. Betul. Jadinya apapun yang punya interface dengan konsumen pasti langsung itu dikejar sama duit, ya kan? Dan terbukti unicorn adalah yang interface-nya dengan konsumen. Tapi sekarang kalau menurut saya nyari duit itu narasinya harus diubah dikit. Harus ada unsur artificial intelligence. Laku tuh barang. Kalau ngomong AI aja, mau ngomong masakan ada AI, mau ngomong pertanian ada AI, mau ngomong kesehatan ada AI, mau ngomong properti ada AI, laku tuh barang. Betul. Ini balik ke poinnya Yoki lagi nih. Betul. Kayaknya Oke. Tapi kayaknya memang setiap tahun tuh ada. Saya baru aja bikin startup yang bisa membesarkan tanaman dan kita menggunakan AI. Nah, itu. Betul. Kayaknya tiap tahun tuh ada magic keywords yang asik kita pakai. Kalau tahun lalu it's a Web3. Iya. Gitu. Terus tahun ini AI. Suddenly everything that you put AI on it, it's suddenly money will come lah. Gitu. Nah, cuman again maksudnya. Kalau dari kami sih sebenarnya, kalau dari kita Zcare gitu ya dan Telkomsel as our shareholders, kalau kita sih ngelihatnya bahwa AI itu is inevitable, just like Thanos bilang gitu, I'm inevitable, betul. Tetapi ketika kita bicara AI, kan sebenarnya dia itu akan semakin pintar ketika ada set of data yang besar menjadi dasar base untuk predicting modelsnya. Nah, sadly, speaking for yourself. tapi sadly, data kesehatan kita kan di kertas. AI kita nggak bisa buka-buka gudang rumah sakit, klinik gitu. Nah makanya sih. Ini agak dulu, jadi kita cut dulu ya. Oke. Terus gimana? Soal AI. Oke. Jadi kalau ngomongin AI di industri kesehatan is a very unique ya. Karena AI itu akan semakin pintar sejajar dengan jumlah datanya. Yang dia, sets of data yang dia punya. Nah sadly sekarang kan yang di Indonesia, kalau kita mau ngomongin AI di dunia kesehatan, datanya masih di kertas. Kalau kita mau ngomongin, kita kan tapi punya sampel data dari orang Eropa, dari negara Eropa, atau dari Amerika. Tapi kalau kita ngomongin kesehatan, we have to remember that actually DNA matters gitu. Jadi kalau ada strain-strain antibiotik yang lebih cocok untuk tipe Asia, ada strain antibiotik yang cocoknya untuk orang-orang Eropa. Nah, sedangkan AI ini pasti banget dibangun build based on Europeans people gitu. Nah, artinya kalau kita mau bikin AI ini lebih pinter untuk kesehatan Indonesia, we have to give them also, feed them also with the local data. Nah inilah sebenarnya salah satu cara kita untuk membantu nanti ketika on top semua rumah sakit klinik kita sudah digital. AI itu that's the next logical things yang akan kita embed di dalam solusi kita pasti vertically ya gitu. Nah, dan memang kayaknya AI is the magic word for the investment lah sekarang di siar. Gimana deh? Jadi terus terang Pak, sebelum ChatGPT, Vita itu dari 2 tahun yang lalu sudah melihat potensi AI untuk preventive health. Dan kita sudah apply itu sebelum tahun 2022 malah. Jadi 2021 udah kita apply.
Nah, contoh penggunaannya itu adalah untuk mempermudah user itu mendapatkan informasi dan juga melakukan aktivitas kesehatan tersebut. Jadi saya ambil contoh. Biasanya yang namanya aplikasi kesehatan untuk melihat kalori makanan itu ngelihatnya dari list, Pak. Nah, kita bisa bikin AI image. Jadi image base, tinggal difoto, oh ini ketoprak berapa kalorinya dan makronutrientsnya apa. Ya. Jadi itu salah satu memudahkan proses untuk mendapatkan informasi. Nah, yang kedua itu mempermudah untuk melakukan aktivitas kesehatannya, which is kita menggunakan exercise AI kita sebut gitu. Jadi itu bisa menggunakan kamera handphone, users melakukan aktivitas gerakan dan itu bisa terlihat akurasi dan juga pembakaran yang terjadi. Ya. Jadi itu yang kita sudah apply ya Pak ya di Vita. Nah, kemudian sewaktu ChatGPT datang, of course langsung ada thinking gitu. Ya. Ini bisa nggak ya kita pakai? Kenapa? Karena tadi yang saya sebut bahwa Vita itu ada platform untuk consultation ya Pak ya. Dan consultants-nya itu kan orang sekarang. Nah problemnya however di Indonesia itu orang atau pelatih kebugaran misalnya Pak. Di Indonesia itu sangat terbatas ternyata. Dan kalau misalnya kita semakin banyak users nih masuk. Tapi supply consultants-nya itu malah belum sesuai dengan pertumbuhan dari users. Nah kita akan punya masalah nih gitu ya. Nah tapi at the same time kita ada dilema. Dilemanya apa? Nggak mungkin ChatGPT itu bisa mereplace orang sekarang ini. Terutama untuk aktivitas kesehatan. Yang namanya gerakan itu, especially kalau misalnya emang ada beberapa, ada injury lah misalnya dan lain, itu harus tetap ada monitoring langsung dari human. Dan kalau misalnya ada diagnostics, itu juga perlu human untuk bisa mendiagnosis secara akurat. Apalagi ya yang Bapak tahu kalau misalnya kita menggunakan public data, ChatGPT itu masih hallucinating ya kan istilahnya gitu kan, memberikan informasi yang salah. Dan saya melihat banyak sekali gitu sharing dari teman-teman di luar Indonesia yang memang bergerak di preventive health, mereka memperlihatkan jawaban yang diberikan itu ternyata tidak benar, informasi yang diberikan itu tidak benar. Berarti ada ethical yang harus kita ingat sebelum kita bisa apply 100% AI. Ethical dan faktual. Dan faktual. Yang harus dikoreksi, diobatkan. Exactly. Mungkin ada beberapa yang kita bisa replace misalnya Pak untuk first reply misalnya gitu ya. Itu bisa. Tapi when it comes to immediate deeper interaction yang dibutuhkan antara users dan the consultants, be it pelatih kebugaran, nutritionist dan dokter, tetap itu kelihatannya perlu waktu yang agak lebih panjang untuk dilakukan. Meskipun sekarang sudah ada ya Pak ekosistem di mana kita bisa train the ecosystem using our own data, tapi balik lagi keterbatasan data sebenarnya gitu kan. Jadi untuk kita bisa memberikan satu expert information ke users itu bakal butuh waktu untuk apply itu. Jadi harus hati-hati sih Pak, terutama untuk sektor kesehatan. Kalau dari kita itu Pak sekarang kita masih sebagai pengguna gitu ya, user. Jadi kita punya satu tools di sisi customer service namanya Veronica gitu kan, which is itu bisa menjadi channel alternatif buat pelanggan kita untuk berinteraksi, misalnya mengajukan komplain, menanyakan sesuatu, beli paket dan segala macam, walaupun masih menggunakan AI yang lama gitu ya, belum yang generatif AI. Tapi mungkin kita sebagai Telkomsel, karena kita kan sebagai technology enabler gitu ya, bisa punya peran lebih dari itu yang mungkin worth buat kita untuk kita explore. Contohnya bisa jadi kayak platform base lah ya. Ya, karena kita sekali lagi punya peran penting di layer paling besar di bawah, di basic needs-nya gitu. Yang teman-teman tuh lagi mencoba mengeksplor, ada nggak room buat kita bisa bermain ke sana gitu loh. Sebagai ya, bisa jadi nanti masuk di apa namanya salah satu anak perusahaan kita yang menaungin itu yang bisa diutilize sama teman-teman ini. Kalau sekarang mungkin teman-teman connect-nya ke OpenAI, maybe next time nggak perlu ke sana, connect aja ke misalnya ke Indico gitu. Kalau nanti kita build di under Indico, tapi ini lagi dalam proses eksplorasi lah gitu ya. Worth buat kita untuk tap in, karena kalau itu kita kembangkan di internal, sebenarnya ini masalah kedaulatan data sih Pak. Nggak ada yang menjamin ketika kita utilize
semuanya connect ke luar, ada data-data privacy yang relate dengan Indonesia yang bisa kita protect gitu ya. Kalau itu dibuild benar-benar bagian dari ini Indonesia punya dan kita bisa jamin, bahkan mungkin ada regulasi yang menaungin itu gitu ya, akan lebih beneficial buat Indonesia sih gitu. Ini kalau kita lihat internet tuh dulu diharapkan untuk bisa mengekualisasi, ya kan? Tapi ternyata yang terjadi adalah elitisasi. The top 0,1% ngontrol disproportionately much more, mungkin 70-80% dari perekonomian. Karena yang kita harapkan demokratisasi informasi itu nyambung ke demokratisasi ide. Tapi ide tidak terdemokratisasi secara keseluruhan. Sehingga terjadi elitisasi kan. Saya melihat AI ini akan memperkeruh elitisasi atau kesenjangan. Nah ini kalau menurut saya kita harus bijak nih menyikapi AI. Ya kan? Kita harus cari kang tahu. Tapi kita harus bijak ke depan agar ini tidak memperkeruh elitisasi atau kesenjangan. Ya kan? Karena yang punya akses ke AI ini yang elit. Secara teknologi dan secara ekonomi. Duitnya. Iya kan? Yang punya duit tuh yang bisa ngedukung siapapun yang dia pengen dan bisa kondisikan. Tapi nggak berarti yang punya ide yang lebih brilian itu akan didukung karena nggak nyambung dengan pengkondisiannya dia. Nah ini saya ngelihat pemilik teknologi di kecerdasan artificial ini nggak mau mengmultidisiplinerkan diskusi ataupun diskursus. Mungkin mereka ngerasa mereka jauh lebih pinter daripada budayawan, daripada spiritualis, daripada ahli lingkungan, daripada ahli ekonomi, daripada ahli filsuf, dan lain-lain. Nah ini gimana nih? Kita udah melihat, ya saya nyoba pertama kali ChatGPT mengkerangkakan sesuatu, halusinasi yang terjadi, itu salah secara faktual, salah secara moral, salah secara etis. Dan ini kan pembenahannya tergantung hipnosis yang harus dilakukan oleh pengguna kan. Tapi kalau hipnosisnya itu dilakukan oleh pengguna yang agak-agak miring atau jahat atau nggak bijak, ya halusinasi berikutnya nggak akan bijaksana. Dan ini bisa menjadi kanker yang malignant dikarenakan penggunanya malign. Nah ini gimana nih? Kalau menurut saya harus dilibatkan budayawan dan lain-lain. Tapi problemnya yang saya lihat, kebetulan saya kan sekarang ya tinggal di Palo Alto, itu saya melihat teknolog tuh nggak sabar. Karena mereka ngerasa mereka lebih pinter daripada yang lain. Ya tentunya mereka menguasai lingkup ini kan. Tapi kadang-kala yang dirasakan tuh bukan hanya kesempitan, tapi arogansi. Nah ini kalau menurut saya bisa distopian. Betul sih. Nah yang tempting adalah kalau kita mengacu ke analisa para pundit ya. Ini AI, delta ekonominya untuk 10 tahun ke depan kurang lebih $100 triliun. Ini bisa diaplikasikan ke pertanian kayak peternakan kayak properti kayak energi kayak kedokteran kayak kesehatan kayak pendidikan dan lain-lain. Ya ekonominya sih oke. Tapi kebanyakan kayaknya yang bakal menikmati itu adalah elit-elit. Terus kedua, kalau ekonominya maju, tapi kalau majunya nggak dengan cara yang bijaksana, gimana nih? Oke, mungkin kalau saya dari sisi lebih ke fundamental teknisnya ya Pak. Dan saya mungkin bisa memahami cara berpikir teman-teman dari sisi teknologi, because I'm a computer scientist myself. Jadi sebenarnya AI itu kan simplifikasi dari, kalau kita mau coba jelaskan very oversimplified version ya, AI itu adalah a pattern recognitions. Dia mempelajari patterns dari sets of data gitu ya, untuk dia bisa memberikan masukan atau output, kita bisa bilang output lah. Nah, menariknya yang Pak Gita sampaikan tadi bahwa
ini perlu melibatkan multi-sectors. It's very true Pak. Karena apa? Karena kalau kami dari sisi technologies gitu ya, dari technocrats lah gitu, kita orang-orang teknologis lah ini ya, kita bisa bilang bahwa ya ini kan simple, ini algoritma. Kita tinggal mengajarkan si sistem AI ini untuk bisa mengkonsum data lebih, bisa membaca pattern lebih akurat. That's it. Tapi kan yang tidak dipahami mereka adalah ketika dia bisa bicara soal ada di situ morals, ada di situ kalau health tuh ada sisi ethicalsnya yang mesti di embed juga. Pakem-pakemnya ini sebenarnya kalau mereka mau duduk bersama akan lebih AI-nya lebih manusiawi, lebih cocok buat manusia. Gitu, solusi yang bisa diterapkan. Tapi memang kita punya kecenderungan memang manusia ya ngerasa oh iya ngapain lagi, nunggu lagi, lama lah ini nanti filsuf berdebat ini boleh apa nih enggak nih kapan majunya, ya, udah hajar dulu aja gitu. Tapi memang ya tapi ini saya sangat appreciate ya, maksudnya Pak Gita bisa angkat angle ini karena ini juga memang harus disadari gitu. Kita coba kemarin ketemu sama dokter ya, kita ngobrol, dok ini kita sampling lah, ada orang kita diagnosa, walaupun memang ada preambulnya, dibilang Anda kalau ada kondisi ini sebaiknya tetap ke dokter, tapi dari ini saya begini gitu ya. Ada yang benar, tapi ada yang berbahaya karena ada aspek lain ternyata entah nih AI-nya belum komplit gitu ya, yang ternyata contohnya obat yang dikasih ini ada interaksinya. Ada yang menyebabkan ini menjadi could be fatal gitu. Ini kalau perusahaan teknologi ngerasa kayak oh ini udah matang nih teknologi AI kita pakai deh. Terus toto dipakai dan nauzubillah min dzalik ada masalah sama pasiennya, siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, ini kan juga harus makanya harus bijak lah kita ketika berbicara AI, nggak boleh juga terlalu sembrono ikut trennya gitu ya. Apalagi kami di sektor kesehatan tadi itu menarik banget yang teman Vita bikin, dia bisa recognize gambar gado-gado, is a very good. Menurut saya it's a very practical tapi itu very useful. Itu menurut saya yang perlu dikembangin karena saya pakai aplikasi lain, contoh ada Nom Coach lah atau apa. Saya mesti nginput tuh gado-gado kalorinya segini, cari di Google gitu. I wish ada aplikasi yang bisa foto terus kasih tahu oh nutrisinya ini. Jadi saya lebih rajin untuk kalori intake saya. Nah gitu. Nah itu mungkin sebenarnya yang kita bisa kembangkan lebih gitu ya. Dibanding kita sekarang merasa bahwa AI ini bisa langsung 100% mereplace wisdom. Bukan knowledge ya, tapi wisdom. Gitu. Itu yang perlu kita waspadai sih. Menurut saya itu sih Pak. Ininya. Kalau saya lihat juga dan ini actual data yang kita punya di Vita sewaktu kita kembangkan image AI ya Pak ya, untuk ngedetect gado-gado dan lain. Karena waktu itu asumsi kita adalah ini orang pasti akan pakai nih, lebih seru gitu kan untuk melihat dan lain. Nah tapi over time yang kita lihat kecenderungan user itu adalah mereka lama-lama balik lagi ke scrolling type gado-gado dan lain. Gitu. Apa yang terjadi? Jadi sewaktu kita melakukan riset, pertama ternyata ya penggunaan kamera, angle dan lain itu lighting dan lain itu mempengaruhi dari kualitas dari data yang kemudian diberikan gitu ya. Gado-gado mungkin dipikir ketoprak gitu ya Pak ya. So itu kan agak mirip gitu secara training. Itu makanan saya tiap hari gado-gado. Secara training itu harus lebih banyak training yang dilakukan untuk membedakan antara gado-gado dan ketoprak gitu ya. Secara overall sehingga akurasinya itu harus dipertajam. Nah, tapi learning dari apa yang kita apply ini balik lagi ke yang tadi Pak, ChatGPT, generative AI application sekarang gitu. Apakah mood yang sekarang itu sudah cukup, training datanya udah cukup apa enggak? Balik lagi ke piramida yang tadi saya bilang. Data yang available itu yang di atas sekarang ini itu orang-orang yang sudah melakukan aktivitas gaya hidup sehat. Dan kalau misalnya kita aplikasikan itu ke orang-orang yang di bawah, yang dimana data-datanya belum ada, even mereka belum melakukan gaya hidup sehat ya Pak ya, dan informasi itu kemudian kita berikan, intensity yang kita berikan ke orang-orang yang di bawah itu akan ngikuti yang di atas. Jadi malah nggak memotivasi Pak, malah menyiksa gitu jatuhnya gitu. So itu yang harus kita
apply secara kalkulatif ke depannya. Ya. Karena ya itu training, karena AI itu kan sebenarnya mulai dari kayak bayi ya Pak ya, harus diajarin sampai dia dewasa. Nah ini udah pada tergantung yang ngajar, exactly. tergantung gurunya, tergantung gurunya, seperti siapa siapanya. dan lain gitu kan. Dan itulah umur berapa nih AI-nya untuk bisa kita bilang ini ready untuk memberikan informasi yang ethical, faktual dan lain yang bisa kita berikan secara tegas, kita bilang ya ini benar gitu ya. Positifnya banyak ya. Kalau kemarin saya hitung itu kalau ChatGPT ditemukan tahun 2012 lah, at the advent of AI, itu mungkin biayanya $800 juta. Tapi fast forward ke awal 2022 itu mungkin 50 juta. Kalau hari ini ditemukan itu mungkin cuma $500.000. Betul. Jadi dari situ kita bisa melihat ya eksponensialitas dalam penurunan biaya. Ya Reducing kan? cost. Nah ini tentunya nyambung dengan peningkatan produktivitas, peningkatan revenue generation dan segalanya kan. Itu positifnya. Dan saya berkeyakinan kita udah bisa lah melewati tes Turing, ya kan? Tapi ya itu mungkin masih di level AI aja. Tapi kalau untuk masuk ke level AGI ini masih lama. 5-10 tahun. Dan karena AGI itu multidimensional. Ya kan? Dan itu gimana kita menghumanize experience-nya itu. Nah itu betul. Iya, nambahin Pak. Sebenarnya kan idealnya kemajuan teknologi itu kan sebenarnya untuk membuat peradaban manusia jadi lebih baik kan sebenarnya begitu ya. Termasuk AI di sini kan bagian dari kemajuan teknologi. Nah, kalau tadi ngomongin masalah multi-sektor, wisdom tadi itu, emang ujung-ujung ini berbenturan kepentingan dengan sisi bisnis kan gitu. Tapi tetap Pak ada komunitas tertentu yang melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang memang benar-benar relate ke purpose-nya. Saya beberapa waktu yang lalu itu sempat membaca, ternyata ada satu komunitas besar yang fokus di pengembangan AI tapi open source, itu ada di Dubai. Saya lupa namanya, tapi ada itu Pak ternyata yang memang mereka fokus, dan itu dia mengengage multisektor untuk mendapatkan wisdom tadi. Jadi jangan sampai nanti kayak pisau ini justru tajamnya doang yang untuk hal yang negatif gitu kan. Ada itu Pak ternyata. Saya tuh di kubu yang tetap, ini intuisi ya, tetap percaya bahwa untuk sementara sebaiknya open source. Dan kalau bisa se-non profit mungkin. Ya kan? Itu yang akan memaksa kita untuk memultidisiplinerkan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi di saat siapapun mengpivot dari open ke closed source, mengpivot dari not for profit, for a lot of profit, ya mohon maaf, ini arahnya bakal elitisasi. Iya kan? Siap-siap aja. Dan kalau saya lihat Pak, sebenarnya nih sama Pak, mirip sama blockchain. 2 tahun yang lalu. Blockchain is a very good concept and secara teknologi is same. Itu masuk bahwa kita mendistribusikan. Saya percaya dengan blockchain. Karena itu democratizer. Betul. Tetapi yang menjadi isu ketika ini di-involve sama duit. Lahirlah cryptocurrency. Cryptocurrency ini ketemulah orang yang memang taking profits, yang biasa main goreng-goreng ini segala macam. Kalau saya beda ya mengenai kripto dibanding mengenai Bitcoin. Saya bisa membedakan dua. Betul. Nah, takutnya AI kalau sampai kayak blockchain, dia teknologinya sane tapi dipakai terlalu cepat untuk monetizations, untuk taking profits. Ini teknologinya belum mature, akhirnya ekonomi yang dibuild on top of that juga fragile. Itu sih ininya sih Pak. Makanya nih kita harus aware, hati-hati lah, extra careful on the AI sih. Dan sampai kita mengulangi isu blockchain. Ini kita udah lama nih Yogi. Ada pesan-pesan akhir? Ya, kalau dari saya Pak ya, sebenarnya kita sekali lagi ini tentang kedaulatan digital ekonomi Indonesia lah, bisa dibilang begitu.
banyak loh masyarakat Indonesia bahkan masih muda-muda gitu yang talented gitu Pak. Yang kita bisa lihat di sini contohnya ada Mas Ray, ada Mas Jesse gitu ya, yang benar-benar punya ide-ide yang cukup berlian untuk bisa membantu mengembangkan digital things yang related dengan apapun itu. Contohnya di sini di dunia kesehatan kita bisa membuat dunia kesehatan Indonesia jadi jauh lebih baik gitu ya. Ini cuma masalah dukungan, gitu ya. Dukungan dari segala sektor pastinya. Ya. Kebetulan kita punya peran. Telkomsel tuh punya peran bisa memberikan dukungan karena kita sebagai teknologi enabler gitu ya. Banyak hal yang bisa kita open untuk teman-teman bisa tumbuh gitu. Tapi dari sektor lain juga tadi kayak Mas Jesse juga nyampein kan, dari sisi finansial, dari sisi funding itu masih sulit untuk mendapatkan dari lokal. Karena trust dari lokalnya atau mungkin cara berpikirnya gitu masih belum, dan fulusnya juga masih terbatas gitu kan. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya semua sektor, semua industri juga melihat ke arah yang sama gitu loh. Bagaimana, karena ujung-ujungnya buat Indonesia sih, dampaknya bisnis itu side effect lah gitu ya. Tapi kalau kita fokus ke Indonesianya, kita mau kan, pastinya kita semua mau Indonesia jadi lebih baik gitu ya, lebih maju gitu ya dari segala sektor gitu. Dan kita di Telkomsel punya komitmen Pak gitu ya. Dengan kita ngembangin digital ekosistem yang kita bangun end to end gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu platform buat teman-teman di dunia digital untuk bisa tumbuh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Kita welcome kok, kita invite, kita punya T-Connect, kita punya Ting, kita punya Indico, TMI. Itu semua bagian yang bisa di-engage oleh teman-teman pemain di digital sektor gitu. Kurang lebih itu Pak dari kami. Ray, ada pesan akhir? Mungkin pesannya don't be greedy sih Pak. Itu yang pengen saya sampaikan gitu ya. Not easy. Not easy, yes, I know. Tapi this is something that we need to kind of apply as a mindset. Even mau bikin usaha sendiri atau bikin teknologi baru dan lain, I think the concept of democratization is something yang harus kita apply. To be honest, my journey as an entrepreneur is not something that is a solo fighter gitu kan. Apa yang saya punya itu nggak dimiliki oleh orang lain, tapi ada yang orang lain punya itu saya butuh secara capability, secara support, bisa berupa funding dan lain. Karena begitu kita apply this mindset, don't be greedy, I think the fact that it's not about monopolizing the sector, is to ensure, okay, visionnya apa sih? We want to actually make Indonesians healthier, and that's actually very hard to be done gitu. And with the help of Telkomsel, with the help of the partners yang kita punya, again that concept can actually drive kita untuk bisa mencapai vision, the true vision yang kita pengen capai itu akan lebih cepat. And I think that's my experience juga gitu. At the end of the day, if you actually apply that, the return that you're getting is actually going to be higher versus kalau misalnya you're trying to actually monopolize everything yourself. So I think that's my message, I guess. Oke. Kalau dari saya sebenarnya balik lagi hope sih Pak. Never lose hope on this step ya. Especially in the healthcare sector. I know it's a lot of homeworks. Tapi kita juga melihat banyak sekali lahir generasi tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain-lain yang tech savvy, more open minded gitu ya. Jadi artinya memang ini adalah yang harus kita jalankan bersama-sama, dan it's very impossible cuman dari pemerintah aja, atau itu dari swasta aja, atau itu dari satu perusahaan saja, apalagi nggak mungkin gitu ya. Jadi ini benar kata Mas Ray bahwa this is a journey that we embark together. Tapi memang at the end of the day jangan sampai ujungnya apa sih yang kita mau capai. Kita kan digaung-gaungkan Pak dulu kan, bonus demografi. Tapi kalau masyarakat kita, orang-orang kita, anak-anak kita stunting, anak-anak kita itu yang tidak sehat, it won't be a bonus anymore. It will be a catastrophic demographic liability. Yes, that's a simpler word. Nah, itulah yang sekarang kita buat, bahwa kita harus buat bahwa ini industri kesehatan kita itu sehat untuk bisa menyehatkan masyarakatnya, gitu. So that's I think my end game. Bahwa kita bisa membuat Indonesia ini lebih sehat, sehingga bonus demografi ini benar-benar bisa jadi bonus. Thank you.
Teman-teman, itulah diskusi menarik kita bersama Yoki dari Telkomsel, Ray dari Vita, dan Jesse dari Zcare. Terima kasih. Inilah Endgame.